Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku. Di video ini aku akan merangkum lagi cerita film tentang sekelompok bocah-bocah yang membuat film zombie malah menemukan misteri keberadaan alien yang dirahasiakan oleh negara. Film ini judulnya Super 8 yang dirilis tahun 2011. Gak usah lama-lama, langsung aja ke ceritanya. Film ini dimulai pada bulan Februari 1979 di sebuah pabrik baja di Lillian, Ohio. Elizabeth Lam tewas dalam sebuah kecelakaan. Keluarga dan teman-temannya merasa sedih kepada suaminya yang bernama Jackson Lam. Mereka memperhatikan Joe Lam, putra Elizabeth dan Jackson. Joe lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya karena ayahnya nggak pernah ada untuk putranya. Kemudian di rumah Joe, Louis Dennard datang untuk berkunjung. Jackson menyalahkan Louis atas kematian istrinya dan memaksanya keluar dari rumah dan memasukkan ke dalam mobil. Saat Joe melihat ayahnya membawa Louis pergi, tatapannya beralih ke liontin perak di tangannya. 4 bulan kemudian, sekolah menengah setempat libur untuk musim panas. Teman Joe yang bernama Charles telah syuting film Super 8 untuk festival film di Cleveland. Charles telah menulis ulang ceritanya sehingga detektif itu sekarang memiliki seorang istri. Joe gak yakin tentang penulisan ulang menit terakhir ini, tapi ketika Charles mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendapatkan Alice Dennard untuk bagian itu, dia menjadi kurang peduli. Keduanya kemudian berjanji untuk bertemu nanti malam bersama Alice untuk mengantar mereka. Sesampainya di rumah, Joe menemui ayahnya yang sedang menangis di kamar mandi. Lalu mereka makan malam bersama. Ayahnya ingin putranya menghadiri camp baseball untuk musim panas, tapi Joe menjelaskan bahwa dia ingin membantu Charles menyelesaikan filmnya. Malamnya Joe pergi menemui Charles dan teman-teman lainnya yang bernama Carrie, Preston, dan Martin. Lalu Alice muncul membawa mobil ayahnya. Dia khawatir karena Joe, anak dari wakil kepolisian setempat, tahu kalau dia mengemudi tanpa SIM. Joe berjanji untuk enggak memberitahu kepada bapaknya, dan Alice mengizinkannya ikut dalam perjalanan. Mereka tiba di stasiun kereta Lillian, di mana Charles bermaksud untuk membuat adegan di filmnya. Joe kelihatan tertarik dengan Alice karena Alice aktingnya bagus serta membuat mereka terkesima. Mereka terkejut oleh suara kereta yang mendekat. Charles menuntut agar mereka mulai syuting lagi secepatnya sehingga mereka dapat memasukkan kereta ke dalam film mereka dan meningkatkan nilai produksi. Saat mereka merekam adegan kereta yang bergemuruh melewati stasiun, Joe melihat sebuah truk putih berbelok ke rel. Truk menabrak kereta, menyebabkan ledakan besar dan kereta keluar jalur. Mereka berlari mencari perlindungan. Dan untungnya selamat dari kecelakaan itu. Joe mendengar sesuatu berdebar kencang di salah satu gerbong kereta yang tergelincir tepat sebelum pintunya terlepas. Mereka selamat, tapi saat Joe melihat bercak darah di gerbong yang hancur, dia mengira itu darah dari Alice. Namun Alice muncul dari belakang yang membuat Joe lega. Ternyata itu darah palsu punya Joe untuk merias. Mereka menemukan beberapa kubus putih yang aneh. Joe mengambil satu. Mereka juga menemukan truk yang menabrak tadi. Di dalam truk itu, mereka menemukan tubuh salah satu guru biologi di sekolah mereka yang bernama Dr. Woodward. Alice mengambil peta yang terjatuh dari tangan dokter. Mereka terkejut ketika Pak Dokter mulai berbicara dengan mereka dan memperlihatkan pistol. Pak Dokter mengancam mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka gak boleh memberitahu siapapun apa yang mereka lihat. Tiba-tiba suara orang-orang yang mendekati ke tempat kejadian kecelakaan yang menarik perhatian mereka, dan mereka langsung lari karena takut tertangkap. Lalu mereka mengambil kamera film milik Charles dan pergi dari tempat itu. Di dalam mobil, mereka panik tentang apa yang baru aja terjadi, dan Alice mengatakan harusnya dia nggak melakukan ini. Lampu di pemukiman warga, sebagian ada yang mati dan hidup lagi, seperti ada sesuatu yang melewatinya. Paginya saat Joe terbangun, kubus yang dibawanya bergerak sendiri. Charles membawa kameranya ke tukang servis, dan kameranya nggak bisa diperbaiki. Joe menawarkan kamera video ayahnya. Joe menelpon Alice untuk ikut membuat film bersama mereka, namun Alice gak mau karena kecelakaan sebelumnya. Joe pergi ke rumah Alice untuk meyakinkan dia untuk membantu mereka
menyelesaikan film. Lalu mereka terganggu oleh kedatangan bapaknya Alice. Dia menyuruh agar Joe menjauh dari Alice. Melihat ayahnya agak mabuk, Alice setuju untuk membantu Joe dan teman-temannya. Mereka kemudian pergi ke lokasi kecelakaan kereta api. Kali ini menggunakannya sebagai latar belakang untuk pembuatan film mereka. Selama pembuatan film, Joe memperhatikan bahwa kereta tersebut merupakan kereta milik Angkatan Udara. Kemudian di sebuah restoran, Joe membaca dengan teliti peta yang dimiliki Dr. Woodward. Mereka masih nggak yakin mengapa Woodward melakukan apa yang dia lakukan. Sementara itu, Jackson Lamb telah datang ke lokasi kecelakaan kereta api untuk mencari jawaban. Namun Jenderal Nelek nggak mau memberitahu jawabannya. Jackson melihat orang-orang pemerintah mengambil kubus putih aneh dan mencetak beberapa jejak ban di tanah. Malamnya, Sheriff Pruitt mengunjungi minimarket dan mengisi bahan bakar untuk mobilnya. Dia melihat anjing berlarian dan sekitarnya mengalami keanehan. Ketika kasir keluar, dia melihat mobil polisi udah rusak dan sheriff menghilang. Namun ketika dia berbalik, entah makhluk apa yang membuat dia takut dan lari masuk ke dalam minimarket. Namun makhluk itu menyeretnya. Besoknya, Jackson memeriksa TKP Sheriff Pruitt dan kasir yang menghilang. Jackson juga menerima laporan mesin mobil yang hilang, anjing hilang, peralatan listrik, dan lain-lain. Jackson heran dan curiga ketika militer mulai masuk kota Lillian. Joe mencari anjingnya namun gak ketemu. Dia menempelkan brosur tentang anjing hilang di sebuah papan. Di situ juga banyak brosur tentang apapun yang hilang. Seorang petugas PLN memberitahu kalau kabel listrik ada yang hilang. Ketika dia sedang memperbaiki listrik, dia melihat barang rongsokan terlempar. Tiba-tiba dari belakang, dia disambar oleh makhluk misterius. Jackson menerima kabar dari salah satu warga kota tentang frekuensi radio yang terdengar percakapan militer, namun gak jelas. Jackson meminta petugas lain menyetel frekuensi radio yang diberikan warga, dan dia bertemu Lois yang memberitahu Jackson untuk menjauhkan Joe dari Alice. Jackson dan kawan-kawan mendengar tentang sesuatu yang diberi nama Sandy Operation Walking Distance. Kelompok Joe syuting di depan rumah Pak Woodward yang didatangi Angkatan Udara. Tak lama kemudian, Joe dijemput bapaknya dan mengambil kembali kamera filmnya, juga serta mengajak Joe pulang. Jackson menemukan militer memindahkan barang-barang dari rumah Dr. Woodward dan menemukan Jenderal Nelek di lokasi. Jackson kembali menanyakan jawaban. Ketika dia tidak mendapatkannya, dia menyebutkan Operation Walking Distance. Hal ini menyebabkan Nelek setuju untuk mengobrol, tapi gak di situ. Jackson membawanya pulang. Dia menuntut agar Joe menjauh dari keluarga Alice, tapi Joe mengklaim bahwa Alice nggak seperti ayahnya dan bahwa dia baik. Jackson keluar dari rumah. Joe kemudian pergi ke TPU untuk berziarah di kuburan ibunya sampai malam. Di situ dia melihat kejadian aneh di dalam garasi di dekat situ. Jackson menuju ke suatu tempat untuk bertemu dengan Jenderal Nelek. Dr. Woodward disuntik mati oleh suruhan Jenderal Nelek. Ketika Joe lagi rebahan di kamar, dia terkejut ketika Alice muncul di jendelanya. Mereka duduk dan berbicara, lalu mereka menonton rekaman ibunya sejak dia masih kecil. Tiba-tiba mereka terkejut pada kubus putih aneh yang diambil Joe di lokasi kecelakaan. Kubus itu mulai bergetar dan meluncur menembus dinding tembok kamarnya, meninggalkan lubang yang memperlihatkan tower air dari kejauhan. Alice kemudian pulang ke rumah. Dia menemukan ayahnya yang mabuk dan merokok di ruang tamu. Ayahnya menyuruh Alice duduk, namun Alice nggak mau. Ayahnya malah mengusir Alice. Lalu Alice bergegas keluar dan naik sepedanya, tapi ayahnya malah mengejar Alice. Kena aneh cuk. Lalu ayahnya mengejar dengan mobil. Tapi akhirnya ayahnya menabrak mobil yang diparkir. Alice bingung apa yang harus dilakukan. Dia berbalik dan melihat makhluk besar yang menyebabkan dia berteriak. Ayahnya mencoba untuk keluar dari mobil yang rusak, namun dia menemukan Alice dan makhluk itu udah pergi. Besoknya, Joe dan Charles pergi ke tukang servis kamera untuk mengambil film yang mereka buat. Tapi Charles agak kesal sama Joe. Ternyata kubus yang diambil Joe seperti memaksa masuk ke dalam tower air. Ketika mereka akhirnya sampai ke tempat Joe, lalu mereka menonton film. Charles menjelaskan bahwa dia kesal karena Joe dan Alice nampaknya saling suka. Alasan Charles memilih Alice dalam film tersebut adalah karena dia benar-benar menyukainya. Saat mereka memeriksa film, mereka kaget ketika melihat makhluk aneh muncul dari salah satu gerbong kereta yang rusak. Sirene udara mulai berbunyi. Mereka keluar dan menemukan kota sedang dievakuasi. Nampaknya api sedang menuju ke arah kota Lillian dan bisa menyebabkan kerusakan parah jika mencapai pabrik kimia. Joe dan Charles naik bus dan diangkut ke pangkalan terdekat. Di sana Charles bertemu kembali dengan keluarganya, sementara Joe pergi mencari ayahnya.
namun dia malah menemukan ayah Alice yang memberitahu Joe bahwa dia melihat Alice dibawa pergi oleh makhluk aneh, tapi nggak ada yang percaya. Lalu Joe percaya kepadanya. Joe kemudian mengumpulkan Charles dan teman-teman mereka dengan maksud untuk kembali ke kota dan menyelamatkan Alice. Mereka membujuk mbaknya Charles untuk merayu agar si Jamet, pemilik toko kamera, membantu mereka. Jackson memberontak, menyamar, dan dia menembak tangki minyak. Lalu dia pergi dari situ dan melihat orang-orang dievakuasi ke pangkalan. Mereka berhasil sampai ke kota, lalu mereka masuk ke sekolah. Dr. Woodward memiliki tempat penyimpanan khusus yang digembok di belakang sekolah, tempat dia menyembunyikan barang-barang sitaan dari kelasnya. Mereka menemukan banyak film, kaset, dan catatan yang tersimpan di sana yang dapat membantu mereka mengetahui lebih banyak tentang makhluk itu dan bagaimana cara mengalahkannya. Mereka mendobrak masuk sekolah. Lalu mereka menggunakan proyektor film di salah satu ruang kelas. Mereka menemukan catatan dan melihat rekaman dari Dr. Woodward. Joe baru aja tahu kalau makhluk itu hidup di bawah tanah. Dan kapal dari makhluk itu terbuat dari kubus putih yang pernah diambilnya. Namun, Jenderal Nelek berniat menjaga makhluk itu untuk keperluan penelitian. Karena interaksi Woodward dengan makhluk itu, ia mengerti apa yang diinginkan oleh makhluk itu. Dr. Woodward berencana untuk membebaskan alien itu. Lalu mereka digerebek oleh Pak Nelek dan anak buahnya. Anak buah Pak Nelek menyita barang-barang mereka, serta Leontin, ibu Joe. Mereka dimasukkan ke dalam bus militer dan dibawa kembali ke pangkalan evakuasi. Sementara Jackson telah berhasil melarikan diri setelah membuat penyamaran sampai ke pangkalan lain di mana penduduk kota ditahan. Jackson diberitahu temannya kalau Joe dan kawan-kawan ditangkap militer di sekolah. Lalu Jackson mengancam teman Joe agar menceritakan semuanya dan kawannya Joe memberikan rekaman film kepada Jackson. Ketika sedang di perjalanan, makhluk itu menyerang bus. Mereka melihat makhluk itu menyerang para militer satu persatu. Mereka berhasil kabur, sementara makhluk itu membunuh Pak Nelek dan kawan-kawan. Jackson membawa Lois untuk menyelamatkan anak mereka di kota. Setelah itu, Joe bisa mendapatkan Leontin ibunya. Lalu mereka dijemput oleh si Jamet, tukang servis kamera. Mereka berhasil kembali ke kota, namun tiba-tiba mereka berada di tengah-tengah zona perang. Tank dan persenjataan militer lainnya rusak, menembak secara acak, menghancurkan rumah, dan lain-lain. Mereka mencoba untuk melarikan diri dari situ. Lalu mereka masuk ke rumah orang. Ketika mereka ingin pergi, rumah itu dihancurkan oleh ledakan yang membuat Martin terluka. Charles tetap bersama Martin untuk bersamanya. Joe dan Carrie bergegas pergi ke TPU untuk menyelamatkan Alice. Sampainya di TPU, mereka mendobrak pintu dan menemukan lubang besar. Mereka melemparkan mercon untuk mengukur kedalaman lubang itu. Dalam perjalanan mereka ke kota, Lois menjelaskan bahwa dia datang ke rumah Jackson setelah pemakaman untuk meminta maaf. Jackson juga mengakui bahwa dia tahu bahwa Lois menyesal dan diam-diam memaafkannya. Mereka turun ke bawah, lalu menyusuri lubang itu dan mengarahkan ke beberapa tempat lain. Akhirnya mereka menemukan sarang makhluk itu di bawah tower air yang menampung segala macam barang curian, termasuk barang-barang yang hilang dari penduduk kota. Saat mereka melihat sekeliling tempat itu, mereka melihat beberapa orang digantung di langit-langit. Mereka melihat sekilas makhluk itu yang sedang memakan anggota tubuh manusia lain. Takut Alice jadi makanan berikutnya, Joe mengarahkan Carrie untuk membuat pengalih perhatian menggunakan mercon di ranselnya. Saat makhluk itu menuju suara keras, Joe berhasil menyelamatkan Alice serta sheriff dan seorang wanita dengan roll di rambutnya. Saat mereka bergegas mencari jalan keluar, mereka bertemu Carrie yang mengira dia sedang menuju pintu keluar. Tiba-tiba makhluk itu menyambar Pak Sheriff dari belakang, lalu menyambar wanita lain ke dalam kegelapan. Joe, Alice, dan Carrie lari, namun mereka menemukan jalan buntu. Makhluk itu membuat mereka terpojok. Joe berteriak kepada makhluk itu untuk menyuruhnya pergi. Joe digenggam makhluk itu. Dia ngomong sesuatu yang membuat monster itu nggak menyerang mereka. Tiba-tiba ada suara yang terdengar di dalam gua dekat sarang makhluk itu. Lalu makhluk itu menurunkan Joe dan kabur. Tiganya kembali ke permukaan dan berkumpul di dekat tower air. Mereka melihat segala macam benda di area tersebut, tertarik seperti magnet ke area puncak tower air. Truk di dekatnya yang berisi kubus putih terbuka, dan kubus itu membentuk seperti kapal luar angkasa di sekitar tepi tower air. Selama mereka menonton, Jackson dan Lois menemukan anak-anak mereka. Saat makhluk itu naik ke kapalnya, Leontin di saku Joe tertarik juga. Joe menangkapnya, dan ternyata di Leontin itu terdapat foto ibu Joe dan dia saat masih bayi. Joe akhirnya melepaskan Leontin itu. Lalu tower itu mengempes dan menghujani orang-orang di bawahnya dengan air. Semua orang menyaksikan saat kapal itu terbang ke langit.
Joe dan Alice saling berpegangan tangan. Dan film pun selesai. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.